Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Nur Fadilah Hasibuan pada pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, kita hari ini akan membahas materi tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, khususnya pada materi rumus trigonometri penjumlahan ke perkalian. Pada materi ini ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, membedakan penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, pada pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus untuk menentukan rumus trigonometri penjumlahan ke perkalian. Yang kedua, siswa dapat menggunakan rumus trigonometri penjumlahan ke perkalian untuk menentukan nilai trigonometri. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus trigonometri penjumlahan ke perkalian. Perlu kalian ketahui bahwa materi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apabila kalian menyukai bidang fisika, maka kalian dapat menggunakan rumus ini untuk mengetahui gelombang bunyi. Untuk lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan, silahkan kalian simak materi berikut ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang rumus trigonometri perkalian ke penjumlahan. Kita ingat kembali bahwa rumus trigonometri perkalian ke penjumlahan itu ada 4. Yang pertama yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Kemudian yang kedua, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Yang ketiga, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Kemudian yang keempat, negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Nah, dari keempat rumus ini, kita dapat menentukan rumus yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, rumus yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang rumus trigonometri penjumlahan ke perkalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui rumus perkalian ke penjumlahan. Dan pada hari ini kita akan mengetahui rumus penjumlahan ke perkalian. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, materi yang akan kita bahas di sini kita akan menemukan 4 rumus penjumlahan ke perkalian. Nah, untuk menentukan rumus penjumlahan ke perkalian ini, kita harus memisalkan variabel, yaitu misalkan alfa ditambah beta itu sama dengan A, dan alfa dikurangi beta itu sama dengan B. Nah, dari kedua pemisalan ini, kita jumlahkan, sehingga alfa ditambah alfa hasilnya 2 alfa. Dan beta ditambah negatif beta, maka sama saja dengan beta dikurangi beta, maka habis. Kemudian A ditambah B sama dengan A ditambah B. Sehingga alfa sama dengan setengah dari A ditambah B.
Nah, kemudian dari kedua pemisalan ini kita kurangi. Sehingga alfa dikurangi alfa hasilnya habis dan beta dikurangi negatif beta sama saja dengan beta ditambah beta. Maka hasilnya 2 beta. Dan A dikurangi B hasilnya A dikurangi B. Sehingga beta sama dengan setengah dari A dikurangi B. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu rumus sin A ditambah sin B. Nah, untuk menentukan rumus sin A ditambah sin B ini, kita gunakan permisalan yang ada di atas ini untuk disubstitusikan terhadap rumus 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Nah, tadi sudah diketahui bahwa alfa itu sama dengan setengah A ditambah B, maka 2 sin alfa sama dengan 2 sin setengah A ditambah B, dan betanya itu setengah A dikurangi B, maka cos setengah A dikurangi B. Kemudian sama dengan sin alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta itu sama dengan A. Maka sin alfa ditambah beta sama dengan sin A. Kemudian sin alfa dikurangi beta. Alfa dikurangi beta itu sama dengan B. Maka sin alfa dikurangi beta itu sama dengan sin B. Sehingga 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B sama dengan sin A ditambah sin B. Sehingga diperoleh sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu rumus sin A dikurangi sin B. Kita substitusikan permisalan yang ada di atas ini terhadap rumus perkalian 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Nah, untuk 2 cos alfa, alfanya kita ubah menjadi setengah A ditambah beta. Maka menjadi 2 cos setengah A ditambah beta. Dan untuk sin beta, betanya kita ubah menjadi setengah A dikurangi B. Maka sin setengah A dikurangi B. Dan untuk sin alfa ditambah beta, kita ubah alfa ditambah beta itu sama dengan A, maka hasilnya sin A. Dan untuk sin alfa dikurangi beta, alfa dikurangi betanya kita ubah menjadi B. Maka menjadi sin B, sehingga sama dengan 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B sama dengan sin A min sin B. Maka diperoleh rumus sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Untuk rumus yang ketiga yaitu rumus cos A ditambah cos B. Nah, kita substitusikan pemisalan yang ada di atas terhadap rumus perkalian 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Nah, 2 cos alfa, alfanya kita ubah menjadi setengah A ditambah B. Sehingga 2 cos setengah A ditambah B. Dan cos beta, betanya kita ubah menjadi setengah A dikurangi B. Menjadi cos setengah A dikurangi B. Dan untuk cos alfa ditambah beta itu sama dengan A. Maka kita ubah menjadi cos A. Dan cos alfa dikurangi beta, alfa dikurangi beta itu sama dengan B. Maka kita ubah menjadi cos B. Sehingga 2 cos setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B sama dengan cos A ditambah cos B. Maka diperoleh rumus cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Untuk rumus yang keempat yaitu rumus cos A dikurangi cos B. Nah, kita substitusikan pemisalan yang ada di atas ini terhadap rumus perkalian
Negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Nah, untuk negatif 2 sin alfa, alfanya kita ubah menjadi setengah A ditambah B, maka negatif 2 sin setengah A ditambah B. Dan untuk sin beta, betanya kita ubah menjadi setengah A dikurangi B, maka sin setengah A dikurangi B. Dan untuk cos alfa ditambah beta, alfa ditambah beta itu sama dengan A, maka menjadi cos A. Dan untuk cos alfa dikurangi beta itu sama dengan B, maka kita ubah menjadi cos B. Sehingga negatif 2 sin setengah A ditambah B, sin setengah A dikurangi B sama dengan cos A dikurangi cos B. Maka diperoleh rumus cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B, sin setengah A dikurangi B. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui keempat rumus penjumlahan ke perkalian. Nah, untuk lebih memahami, di sini Ibu tampilkan contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu hitunglah nilai dari sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat. Nah, di soal sudah terlihat ya, bahwa di sini sin A dikurangi sin B. Rumusnya itu sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Maka sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat sama dengan 2 cos setengah 105 derajat ditambah 15 derajat. Sin setengah 105 derajat dikurangi 15 derajat. Nah, 105 ditambah 15 itu sama dengan 120. Dan untuk 105 dikurangi 15 itu 90. Jadi 2 cos setengah 120 derajat sin setengah 90 derajat. Setengah dari 120 derajat itu 60 derajat dan setengah dari 90 derajat itu 45 derajat. Maka 2 cos 60 derajat sin 45 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. 2 dikali 1/2 hasilnya 1. Maka 1 dikali setengah akar 2 hasilnya setengah akar 2. Sehingga sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat hasilnya setengah akar 2. Nah, untuk soal yang kedua, diketahui sin X sama dengan 3/5 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat. Tentukan nilai dari cos 3X ditambah cos X. Nah, di soal itu diketahui bahwa sin X sama dengan 3/5. Maka sin X itu sama dengan depan per miring. Sehingga apabila kita gambarkan dalam bentuk segitiga dengan X-nya itu di sini, maka sin X itu depan per miring. Sisi depannya itu 3 dan sisi miringnya itu 5. Dengan menggunakan triple Pythagoras, maka kita dapat mengetahui bahwa sisi sampingnya itu 4. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bahwa cos X itu sama dengan samping per miring, sehingga cos X sama dengan 4/5. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari cos 3X ditambah cos X. Cos 3X ditambah cos X sama dengan 2 cos setengah dari 3X ditambah X cos setengah 3X dikurangi X. Nah, 3X ditambah X itu sama dengan 4X. Nah, setengah dari 4X itu 2X. Dan 3X dikurangi X itu sama dengan 2X. Setengah dari 2X adalah X, sehingga 2 cos 2X cos X.
Nah, untuk cos 2x, kita ingat kembali rumus sudut ganda bahwa cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga hasilnya itu 2 dikali 1 min 2 sin kuadrat x dikali cos x. Nah, sekarang kita substitusikan sin x dan cos x-nya. Sin x-nya itu 3/5 dan cos x-nya itu 4/5. Sehingga sama dengan 2 dikali 1 min 2 dikali 3/5 dikuadratkan dikali 4/5. 3/5 dikuadratkan itu sama dengan 9/25. Nah, selanjutnya 2 dikali 9 itu sama dengan 18. Maka hasilnya 2 dikali 1 min 18/25 dikali 4/5. Nah, 1 min 18/25 ini masih penyebutnya itu belum sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Maka 25 dikali 1 hasilnya 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 1 dikali 18 hasilnya 18. Maka 2 dikali 25 dikurangi 18/25 dikali 4/5. Nah, 25 dikurangi 18 itu 7. Sehingga 2 dikali 7/25 dikali 4/5. 2 dikali 7 dikali 4 hasilnya 56. Dan 25 dikali 5 hasilnya 125. Maka nilai dari cos 3x ditambah cos x sama dengan 56/125. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya bahwa rumus trigonometri penjumlahan keperkalian itu ada 4 rumus. Yang pertama yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Dan yang kedua yaitu sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Dan yang ketiga cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Dan yang terakhir cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Nah, untuk cara menghafalnya itu kita ringkas kembali bahwa rumus yang pertama itu S ditambah S sama dengan 2SC. Terus rumus yang kedua S dikurangi S sama dengan 2CS. Dan yang ketiga C ditambah C sama dengan 2CC. Dan yang keempat C dikurangi C sama dengan negatif 2SS. Nah, di sini Ibu berikan latihan soal untuk kalian kerjakan di dalam buku tugas. Soalnya yang pertama yaitu hitunglah nilai dari sin 65 derajat min sin 25 derajat per cos 80 derajat min cos 40 derajat. Nah, yang kedua buktikan bahwa sin 7x min sin 5x per 7x ditambah cos 5x sama dengan tan x. Nah, setelah kalian melihat materi yang Ibu sampaikan, apakah masih ada yang kurang dipahami? Silahkan apabila ada yang kurang dipahami, tanyakan pada Ibu saat diskusi. Dan untuk latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.